Go-Chang Park segera bertanya, apakah Nona Kirana tahu tentang orang ini? Itu suamiku. Kirana menjawab dengan jujur. Hehe, Nona Kirana, bukankah ini kebetulan? Suamimu memukuli anakku sampai begini. Coba kamu jelaskan. Go-Chang Park sangat marah. Laporan cedera, Hyung Tae Park menderita beberapa patah tulang, pelipis dan hidungnya patah ke dalam. Ini berarti Hyung Tae Park sudah tidak berguna, beruntung nyawanya bisa diselamatkan. Pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Masalah ini tidak akan berakhir. Sejujurnya, orang terkaya August Kinsman adalah pendukungku. Aku pasti akan mengejar masalah ini sampai mati. Go-Chang Park tampak tegas. Kirana datang ke tempat yang sepi dan segera menelepon Nathan, apakah kamu tahu bahwa kamu telah membuat masalah? Nathan tampak terkejut, aku membuat masalah. Apa kamu memukul orang? Kirana bertanya dengan marah. Ya, aku memukul orang. Tapi itu pertarungan persahabatan, orangnya pun mengatakannya sendiri, bila terluka urusan masing-masing. Kata Nathan, aku harus bilang apa? Kenapa kamu selalu membuat masalah? Kali ini kamu punya masalah besar. Kirana sangat marah dan menutup telepon. Kemudian, dia mencari Go-Chang Park, Tuan Go-Chang Park, masalah ini memang kami yang lakukan, aku harap kita bisa selesaikan dengan damai. Kami akan membayar semua biaya pengobatan dan sejumlah kompensasi. Go-Chang Park meliriknya dan berkata dengan dingin, enak saja. Itu terlalu mudah untukmu. Kirana bertanya, lalu menurut Tuan Go-Chang Park apa yang harus dilakukan? Gampang saja. Rasa sakit anakku ditanggung suamimu 2 kali lipat. Anakku patah 12 tulang rusuk. Suamimu harus dipatahkan 24. Hal yang sama berlaku untuk luka lainnya. Kemudian, kamu menemaniku 1 malam, maka aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas masalah ini. Go-Chang Park memberikan solusi. Saat pertama kali dia melihat kecantikan Kirana, dia sudah menginginkan dirinya. Ini adalah kesempatan. Tidak bisa. Kirana segera menolak. Kami akan berikan kompensasi. Katakan jumlahnya, kami sanggup membayarnya. Kata Kirana. Go-Chang Park mencibir lagi, kompensasi. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Cuma ini caranya. Jika kamu tidak setuju, aku akan meminta keluarga Kinsman untuk berbicara denganmu. Cahaya dingin melintas di mata Go-Chang Park. Duar, wajah Kirana muram. Go-Chang Park menggunakan keluarga terkaya Kinsman untuk mengintimidasi dia. Jika keluarga Kinsman campur tangan, masalah akan lebih runyam. Jika diperkarakan secara hukum, Nathan kemungkinan akan dikurung beberapa tahun. Jika ditangani secara pribadi, dengan kekuatan keluarga Kinsman, Nathan akan menderita sakit berlipat ganda, dan menistakan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan keluarga Kinsman, mereka benar-benar bukan apa-apa. Seperti gajah dan semut. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Go-Chang Park berkata dengan dingin. Setelah meninggalkan rumah sakit, Go-Chang Park datang ke Anhemia Villa untuk pertama kalinya dan meminta bantuan dari August Kinsman. Tuan August Kinsman, apa di Anhemia semua keputusan di tangan Anda? Kata Go-Chang Park. Wajah August Kinsman berubah dan berkata, Anhemia, semua keputusan aku yang tentukan, sebut saja namaku August Kinsman, tidak ada yang berani melawan. Tapi anakku baru saja menyebut nama Anda dan tetap dipukuli, sekarang terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit. Kata Go-Chang Park. Apa? Dia dipukuli karena menyebut namaku. August Kinsman tiba-tiba bangkit berdiri. Siapa di Anhemia yang berani tidak menghormatiku? Go-Chang Park memberi laporan kesehatan anaknya kepada August Kinsman dan menceritakan kronologinya. Mana bisa begitu?
Beraninya menyentuh orang yang dilindungi August Kinsman. Cari mati. August Kinsman sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga Kinsman lainnya. Reputasi keluarga Kinsman mereka sangat penting. Katakan padaku, siapa yang memukulnya? Aku, August Kinsman, akan menyelesaikan masalah ini sampai akhir. August Kinsman berkata dengan marah. Lagi pula, dia baru saja berjanji untuk melindungi mereka, dia harus menepatinya. Orang itu bernama Nathan Clark. Go Chang Park menjawab dengan jujur. Apa, Nathan? Mendengar nama yang familiar ini, ekspresi August Kinsman dan yang lainnya berubah drastis. Go Chang Park tampak terkejut, ada apa? Apa orang ini sulit untuk dihadapi? Tidak, orang ini adalah orang yang dibenci keluarga Kinsman. Cindy memberitahu Go Chang Park apa yang terjadi. Go Chang Park berkata dengan dingin, Nathan jelas bukan orang baik. Dia memeluk saudara iparnya di sekolah. Anakku kebetulan menyukai saudara iparnya, hanya menegurnya 2 kata langsung dipukul sampai begitu. Sudah menyebut keluarga Kinsman juga tidak digubris. Bagus, beraninya dia. Tidak menganggap keluarga Kinsmanku. August Kinsman marah, dia memukul orang sampai menjadi seperti itu. Baik, aku akan mengurus masalah ini. Go Chang Park sangat bersemangat. Tanpa diduga, Nathan begitu dibenci dan membuat keluarga Kinsman marah. Bagus. Dengan dukungan dari keluarga Kinsman, dendam putranya akan terbalaskan, pada saat yang sama juga bisa meniduri Kirana. Suruh Ali Bek datang. August Kinsman berkata dengan dingin. Segera Ali Bek, kepala penjaga keamanan keluarga Kinsman, tiba. Ali Bek ini dulu bertugas di resimen tentara bayaran luar negeri, Raja Prajurit Sejati. Memiliki julukan jagoan nomor 1 di Anhemia. Bawahan Regan Spencer juga bukan lawannya. Ini adalah kartu truf August Kinsman. Ali Bek, ikut Tuan Go Chang Park mencari Nathan, peringatkan dia harus berbuat apa. Bilang ini dari kata-kata August Kinsman. August Kinsman memerintahkan. Siap, Tuan. Cahaya dingin melintas di mata Ali Bek. Di malam hari, ketika Nathan baru saja sampai di rumah, dia dimarahi oleh Kirana. Kali ini masalahnya runyam, Go Chang Park adalah orangnya August Kinsman, dengan apa kita melawan August Kinsman? Terus, buat apa kamu memukul orang? Kamu sudah gila, Kirana meraung. Kak Nat, bukan seperti itu. Hyung Tae Park yang menantang duluan, katanya ini pertarungan bebas, bila terluka tanggung diri sendiri. Lagi pula dia juga memukul seniorku. Felicia khusus datang ke tempat Kirana untuk menjelaskan. Dia bisa bilang begitu, tapi semua telah terjadi, mereka berkata lain. Kirana marah. Saat itu, ada ketukan di pintu. Saat pintu dibuka, ternyata Go Chang Park dan Ali Bek membawa sekelompok orang. Kirana dan Nathan. Aku Ali Bek, aku di sini atas perintah Tuan August Kinsman untuk memperingatkan Anda. Belum jam 12 malam ini, Anda berdua harus pergi ke apartemen Lavey untuk menerima hukuman, maka masalah ini akan selesai. Bila tidak, keluarga Kinsman akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghadapimu. Ali Bek memperingatkan. Ya, kamu harus membayar harganya. Go Chang Park berteriak. Sepertinya kalian salah paham. Putramu yang memprovokasi lebih dulu, mengatakan bahwa itu adalah pertarungan biasa, tidak apa-apa bila terluka. Felicia membela. Prok-prok. Go Chang Park bertepuk tangan. Felicia melihat puluhan teman sekelas muncul di belakangnya. Tidak, Nathan dan Felicia yang saling berpelukan di sekolah. Hyung Tae melihatnya dan langsung menghentikannya, kemudian dipukuli Nathan. Ya, jelas Nathan yang memprovokasi dan memukul lebih dulu. Aku juga mendengar Nathan menghinanya, mengatakan bahwa taekwondo adalah sampah. Duar.
Felicia sangat terkejut. Orang-orang ini memutarbalikkan fakta. Kalian omong kosong. Hyung Tae Park yang menghina Neslandia. Sebagai orang Neslandia, apa kalian tidak punya hati nurani? Kalian tidak ingat siang tadi bagaimana dia menghina negara kita? Felicia meraung. Ekspresi orang-orang ini sedikit berubah, tetapi mereka dengan cepat bereaksi, tidak ada seperti itu. Kepribadian Hyung Tae sangat bagus, bagaimana mungkin dia menghina Neslandia? Ya, kamu dan iparmu jelas-jelas berselingkuh, sudah ketahuan akhirnya memukul orang. Fitnah. Orang-orang ini memfitnah Nathan dan Felicia bersama-sama, bahkan Kirana merasa malu. Tidak benar, Hyung Tae Park memukul Vincent lebih dulu. Kita bisa menelepon Vincent untuk menanyakannya. Felicia berkata tiba-tiba. Pada saat ini, Vincent keluar dari belakang. Tidak mungkin. Jelas-jelas Nathan yang memukulku. Waktu itu aku bersama Hyung Tae memergoki Nathan, kemudian dia memukuli kami. Vincent menatap Nathan dengan kebencian. Gochang Park memandang Nathan dan Felicia dengan bangga, apalagi yang mau kalian katakan. Nathan dan Felicia harus meminta maaf, Nathan harus membayar harga yang menyakitkan. Vincent berteriak bersama dengan puluhan siswa. Seolah-olah semuanya salah Nathan. Di antara mereka berdua, Vincent masih memilih keluarga Kinsman. Keduanya langsung mengerti. Keluarga Kinsman dan Gochang Park sudah mengatur segalanya. Walau keluarga Vincent menonjol, tetapi tetap patuh pada keluarga Kinsman. Mereka melempar semua masalah kepada Nathan dan Felicia. Dengan kekuatan mereka memutarbalikkan fakta. Hati Nathan meringis. Hati nurani macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Ketika Hyung Tae Park menghina negara Neslandia, ini menyangkut setiap orang. Setelah dia memukulnya, semua orang bertepuk tangan. Tapi sekarang semua berbalik menuduh dirinya. Terlalu mengecewakan. Felicia tahu alasan sumpah palsu teman sekelas ini, selain intimidasi dari keluarga Kinsman dan Gochang Park. Status Hyung Tae sendiri sebagai siswa internasional juga akan membuat mereka harus melakukan ini. Jika menyinggung siswa internasional ini, semua orang akan dikucilkan di sekolah. Karena status siswa internasional sangat tinggi. Mendengar berita ini, semua keluarga Andersen bergegas datang. Jolene yang tinggal di sebelah juga datang. Setelah mengetahui kejadian ini, semua orang mulai memarahi. Nathan memang binatang. Dulu juga punya pikiran jahat terhadap kakak iparnya, sekarang malah bermesraan dengan adik ipar sendiri. Juga menyinggung keluarga Kinsman, cari mati saja. Kami sarankan Kirana segera menceraikan binatang ini dan melupakannya. Joseph dan yang lainnya berkata silih berganti. Jolene juga benci melihat Nathan yang tidak sesuai harapan, kenapa kamu memukul orang? Sekarang kena masalah bukan? Yang kamu singgung adalah keluarga Kinsman. Apa Kirana tidak baik? Kenapa masih memikat adiknya? Tapi Nathan dan Felicia tidak bisa berkata-kata. Keluarga Kinsman dan Gochang Park memang memiliki keunggulan. Sejauh yang aku tahu, Hyung Tae Park adalah sabuk hitam di Taekwondo. Kamu cukup kuat juga. Apa mau bertarung denganku? Alibek memandang Nathan dengan penuh minat. Apa? Alibek dari keluarga Kinsman. Jagoan nomor 1 di Anhemia. Ekspresi Philip dan yang lainnya berubah. Kabarnya orang ini tinggal di tempat terpencil dan umumnya tidak keluar bertarung, tetapi begitu dia bertarung biasanya akan melumpuhkan atau mematikan orang. Nathan sudah berakhir. Sudah berakhir. Ingat, temui Tuan Park sebelum jam 12 malam. Jika kamu tidak datang, semua orang yang hadir akan merasakan kemarahan keluarga Kinsman. Alibek langsung pergi setelah memberi peringatan. Sebelum pergi, Gochang Park tersenyum pada Kirana,
dia harus berhasil meniduri Kirana. Setelah Alibek dan yang lainnya pergi, ocehan keluarga Andersen berlanjut. Karena Nathan melibatkan mereka, itu adalah keluarga terkaya Kinsman. Siapa yang mampu menahannya? Cepat pergi. Harus pergi. Semua orang di keluarga Andersen bersikeras. Amanda menangis, tidak bisakah kamu berhenti sejenak? Baru saja kita hidup tenang. James menghela nafas berulang kali, kenapa kamu menyinggung keluarga Kinsman? Demi keselamatan Kirana, kamu harus pergi. Bahkan Jolene mendesak. Kirana dengan erat menarik Nathan, tidak, jika kamu pergi, mereka pasti akan membunuhmu. Nathan, apakah kamu masih laki-laki? Jika kamu laki-laki, pergilah. Tanggung jawab atas masalahmu sendiri. Jolene, Philip dan yang lainnya berkata dengan marah. Oke, aku pergi. Nathan setuju. Aku akan pergi bersamamu. Kirana bangkit berdiri. Tidak perlu, aku bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gochang Park sedang menunggu di apartemen Lafay. Alibek sudah pergi sedari awal, hanya menggunakan keluarga Kinsman untuk menggertak saja. Akhirnya pada pukul 12, Nathan datang. Hah? Datang sendiri. Kirana tidak datang juga tidak apa-apa. Gochang Park tertawa. Dengan dukungan dari keluarga Kinsman. Dia yakin cepat atau lambat Kirana akan jatuh ke tangannya. Melihat Nathan, puluhan anak buah Gochang Park mengepungnya. Namun, Nathan sama sekali tidak panik, duduk di sofa dan merokok. Sikap tenang seperti itu membuat Gochang Park tercengang. Apa maksudnya? August Kinsman pendukungmu? Nathan bertanya. Lancang, apa nama beliau bisa sembarang kamu sebut? Gochang Park berkata dengan marah. Nathan tersenyum, bukankah hanya nama August Kinsman? Seperti ayam kampung atau anjing saja. Apa? Beraninya kau menghina Tuan Kinsman? Gochang Park tampak tidak percaya. Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Aku juga berani memukulnya. Nathan merokok dan berkata dengan dingin. Apa? Beraninya kamu? Aku akan mewakilkan Tuan Kinsman untuk memberimu pelajaran. Hajar. Gochang Park berkata dengan marah. Lusinan orang maju menyerang Nathan. Bang! Tepat saat ini, sebuah kekuatan besar menghancurkan pintu hingga terbuka. Sekelompok tentara bayaran dengan warna kulit gelap bergegas masuk. Dentur. Tim tentara bayaran yang dipimpin oleh Iwan Howell sangat kuat. Dalam sekejap semua anak buah Gochang Park tergeletak di lantai. Masih ada dia. Nathan menunjuk ke Gochang Park. Iwan Howell menghampiri Gochang Park dan menangkapnya seperti ayam. Buk. Langsung meninju wajah, darah memercik. Gochang Park tercengang. Buk. Buk. Selanjutnya, Iwan Howell memukul keras Gochang Park hingga pingsan, darah mengalir deras. Setelah menghabiskan rokoknya, Nathan beranjak pergi. Ketika Nathan kembali ke rumah dengan keadaan utuh, semua orang ketakutan. Ah, apa yang terjadi? Apa mereka tidak mempersulitmu? Semua orang memandang Nathan dengan curiga. Tidak, aku sudah menyelesaikan semua masalah, sudah tidak apa-apa, kalian semua pulanglah. Kata Nathan. Sisi lain. August Kinsman bertanya, bagaimana? Apakah Gochang Park sudah menghancurkan Nathan? Kakek, aku akan tanyakan dulu. Cindy juga ingin Nathan dihancurkan. Apa? Gochang Park masuk rumah sakit. Lebih buruk dari putranya. Setelah Cindy menelepon, ekspresinya tidak percaya. Saat itu larut malam, tetapi August Kinsman dan cucunya Cindy bergegas ke rumah sakit umum pertama. Meskipun Gochang Park diselamatkan, dia tetap tidak sadarkan diri. Terlihat Gochang Park terbungkus seperti lontong di ranjang rumah sakit. August Kinsman marah. Meskipun Gochang Park hanyalah orang kecil yang tidak masuk ke kalangan mereka.
Tapi dari awal dia menyandang nama Kinsman, dia dipukuli seperti ini, akan merusak reputasi keluarga Kinsman. Bagaimana August Kinsman bisa menanggung ini? Nathan, aku sudah bersabar padamu. Kamu terus-menerus menantangku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. August Kinsman meraung dengan marah. Nathan jelas tahu Go Chang Park dilindungi oleh keluarga Kinsman, tapi dia tetap melakukannya. Ini sama sekali tidak menganggap keluarga Kinsman dan menantang kita. Anggota keluarga Kinsman lainnya sangat marah. Nathan harus dibinasakan. Kalau tidak, bagaimana reputasi keluarga Kinsmanku? Berita bahwa Go Chang Park dipukul dengan cepat mencapai telinga keluarga Andersen. Semua orang tercengang. Ternyata yang Nathan maksud menyelesaikan masalah adalah memukul orang sampai masuk rumah sakit. Bajingan ini. Aku ingin membunuhnya. Philip sangat marah dengan mata membelalak. Kirana menerima telepon dan membangunkan Nathan yang sedang tertidur. Apa yang kamu lakukan? Memukul orang lagi. Kamu mencoba untuk menghancurkanku. Kirana marah dan menangis. Bagaimana bisa Nathan membuat begitu banyak masalah? Jangan khawatir, keluarga Kinsman akan segera meminta maaf kepadaku. Nathan sangat percaya diri. Sudah tidak tertolong, kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Kirana tidak jadi tidur dan mencari Jolene untuk membahas cara penyelesaian. Nathan terus tidur pulas. Keesokan harinya, berita itu telah menyebar di kalangan atas Anhemia. Seseorang secara terbuka menantang orang terkaya August Kinsman. Memukul Go Chang Park berarti memukul wajah August Kinsman. Pagi-pagi sekali, iring-iringan mobil keluarga Kinsman sudah siap. August Kinsman ingin memberi Nathan pelajaran secara langsung, yang juga mengejutkan semua lapisan masyarakat di Anhemia. Ingin menyatakan August Kinsman masih kuat kepada seluruh Anhemia. Saat mereka beranjak pergi, putra sulung August Kinsman, Xavier, bergegas mendekat. Ayah, apa yang kalian lakukan? Xavier bertanya dengan curiga. Kami pergi untuk memberi Nathan pelajaran, kata August Kinsman. Sudah, jangan pergi. Panglima baru Eugene Covey akan tiba di Anhemia. Kamar dagang Anhemia sepertinya sudah mengetahui berita ini, jadi ayo cepat pergi menjemputnya, harus mendahului mereka. Xavier berkata dengan cemas. Secepat ini, August Kinsman berkata dengan terkejut. Ya, Panglima Eugene Covey tiba di Anhemia lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Aku tidak tahu kenapa. Setelah mendapat kabar, aku langsung kemari, kata Xavier. Kalau begitu cepatlah. Ayo cepat berangkat. Jangan sampai didahului kamar dagang Anhemia. August Kinsman mendesak. Kakek, bagaimana dengan Nathan? Cindy ingin sekali mempermalukan Nathan dan bertanya dengan tidak sabar. August Kinsman memikirkannya dan berkata, masih banyak kesempatan untuk menghabisinya. Selain itu, Panglima Eugene Covey baru saja tiba. Jika kita membuat masalah seperti itu, akan berdampak buruk. Kakek, begini saja. Kakek pergi menjemput Panglima Eugene Covey. Aku membawa Alibek untuk menghabisi Nathan. Dia hanya orang biasa, tidak akan banyak pengaruhnya. Cindy tidak rela jadi langsung bertanya. Oke, kalau begitu kuserahkan masalah Nathan padamu. August Kinsman menginstruksikan Alibek lagi, pastikan untuk melindungi nona muda. Alibek mengangguk, jangan khawatir, tuanku, ada aku. Alibek yakin bisa menghancurkan orang seperti Nathan. Bahkan merasa ini berlebihan, seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.